Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya mazhab yang dipilih oleh ulama fiqih, ulama hadis dan jumhur ulama dari ulama salaf dan khalaf adalah bahwa sesungguhnya berdoa itu sangat disukai. Keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat kepada mereka. Aku Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Apabila hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanya kepada kamu ya Muhammad mengenai aku, di mana aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku, kata Allah, sangat dekat dari mereka. Aku mendengar doa-doa mereka dan aku menjawab atau mengabulkan doa orang yang berdoa dari hamba-hambaku kepadaku. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan, apabila ada orang yang bertanya apa makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 186 surah Al-Baqarah ini, kalau kita lihat ramai orang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi doa mereka tidak dikabulkan. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya bagi ayat ini ada dua makna doa. Makna yang pertama, bahwa doa di sini adalah beramal dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentafsiran ayat ini menjadi, apabila hamba-hambaku bertanya mengenai aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat dari orang-orang yang mentaatiku dan beramal dengan apa-apa yang aku telah perintahkan kepadanya. Aku akan memberi ganjaran kepadanya karena taat kepadaku. Makna kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujibu da'watad da'i dadaan, bermakna aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ibadah orang yang beribadah kepadaku. Doa bermakna ibadah, ijabah bermakna diterima. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari An-Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, kata Rasulullah. Maksudnya doa itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya,
Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahanam annar dalam keadaan hina. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1479, At-Tirmidzi 2969. Doa adalah termasuk satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini berdasarkan bahwa doa adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Quran yang telah disebutkan. An-Nawawi mengatakan hadis yang telah disebutkan mempunyai sanad yang sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini al-hasan sahih. Berdoa adalah satu ciri dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak sombong. Orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa, sama ada berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya, karena mereka merasa mampu dan mempunyai kuasa sehingga mereka sombong. Mereka ini akan dimasukkan oleh Allah karena sifat sombongnya ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan, sesungguhnya doa kepada Allah adalah ibadah kepada Allah dan memohon kepadanya dengan beramal soleh dan taat kepadanya. Dalam tafsir Al-Qutubi, Laits telah meriwayatkan dari Syahr bin Haushab dari Ubadah bin As-Samit, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, U'tiyat ummati salasan la tu'ta illal anbiya, kana Allahu idza ba'atha nabiyyan qala ud'uni astajib lak, qala li hadhil ummah ud'uni astajib lakum, wa kana la idza ba'atha nabiyya qala lah ma ja'ala 'alaika fid dini min kharaj, wa qala li hadhil ummah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj, wa kana la idza ba'atha nabiyya ja'alahu syahidan 'ala qaumih wa ja'ala hadhil ummah syuhada'u 'alan nas. Maksudnya, umatku diberi 3 perkara yang tidak diberi kepada siapapun kecuali kepada para nabiullah alaihimussalam. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala apabila mengutus seorang nabinya, Allah akan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kamu. Dan Allah berfirman kepada umat Islam ini, berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kamu. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala apabila mengutus seorang nabinya, Allah Subhanahu berfirman kepadanya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kamu dalam urusan agama ini suatu kesukaran. Dan Allah berfirman kepada umat Islam ini, dan Allah Subhanahu tidak menjadikan atas kamu sekalian dalam urusan agama ini suatu kesukaran. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala apabila mengutus nabinya, Allah menjadikannya sebagai saksi atas kaumnya. Dan Allah menjadikan umat Islam ini adalah sebagai saksi atas manusia. Al-Qurtubi mengatakan, jika ada yang mengatakan mengapa orang ramai berdoa akan tetapi doa mereka tidak dikabulkan, jawabannya adalah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i dada'an dan ud'uni astajib lakum, tidaklah menetapkan ijabah atau doa dikabulkan secara mutlak bagi setiap orang yang berdoa dan dengan setiap permohonan. Allah telah berfirman dalam surat ke-7 surah Al-A'raf ayat 55, yaitu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Maksudnya, berdoalah kepada Rabb kamu dengan merendah diri dan dengan suara yang rendah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini merupakan perintah Allah agar berdoa dengan khusyuk, tenang dan merendah diri, tadarru, serta dengan suara yang merendah, suara yang tidak terdengar oleh orang lain kecuali oleh dirinya sendiri, untuk menjauhkan dari sikap riya, sikap ingin dilihat orang lain, dan sum'ah, ingin didengar orang lain. Allah telah memuji nabinya Zakaria alaihissalam dalam Al-Quran surat Maryam ayat ketiga, itnada rabbahu nidaan khafiyya. Maksudnya, ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang dipohon dengan suara merendah. Telah diriwayatkan dari hadis dari Sa'ad bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, khairu dzikril khafi
Maksudnya sebaik-baik zikir adalah yang tidak diperdengarkan, didengar hanya oleh diri sendiri. Hadis surah Ahmad 1477, hadis dhaif. Telah diuraikan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafat aswatuna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan irba'u ala anfusikum fa innakum latad'una asamma wala ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Maksudnya adalah kami bersama Rasulullah SAW, lalu keadaan kami apabila menghampiri suatu telaga atau wadi, kami bertahlil dan bertakbir dengan suara yang keras atau tinggi. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai manusia, berlemah lembutlah kamu sekalian atas diri kamu. Sungguhnya kamu tidak menyeru Allah yang tuli atau peka, dan Allah tidak gaib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan sangat dekat. Makna al-mu'tadin adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan melampau, sama ada dia tahu atau tidak tahu. Dalam ayat ini Allah telah memberitahukan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang melampau. Lalu bagaimana doa akan dijabah baginya? Di antara perkara melampau dalam berdoa adalah mendinginkan suara seperti orang berteriak, memohon sesuatu perkara yang tidak layak baginya, seperti memohon kedudukan seperti Nabi atau Waliullah. Berdoa dengan perkara yang bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau meninggalkan doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Semua perkara ini boleh menghalang dari dikabulkannya doa. Telah diriwayatkan hadis dari Abu Na'amah, sesungguhnya Abdullah bin Mughaffal telah mendengar anaknya tengah berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyada an yaminil jannah idza dakhaltuha. Faqala ay bunai salillah al jannah wa udbihi minan nar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu istana berwarna putih di sebelah kanan al-jannah apabila aku masuk ke dalam al-jannah. Abdullah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, memohonlah kepada Allah al-jannah dan berlindunglah kepada Allah dari an-nar. Sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan ada satu kaum yang melampau dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Ibnu Majah nomor 3864. Allah telah berfirman dalam surat ke-17 Al-Isra ayat 110, yaitu Qul id'ullaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabatagi baina dzalika sabila. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kamu dengan nama Allah atau berdoalah kamu dengan nama Rahman, dengan yang mana saja kamu berdoa dari kedua-kedua nama itu adalah baik. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau meninggikan suara dalam berdoa, dan janganlah juga engkau merendahkan suara dalam berdoa. Ambil dan gunakanlah satu cara di antara meninggikan dan merendahkan suara dalam berdoa. Telah diriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengenai ayat wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabatagi baina dzalika sabila. Beliau mengatakan, unzila hadza fit du'a. Diturunkan ayat ini mengenai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah seseorang meninggikan suara dalam berdoa, dan janganlah juga dia merendahkan suara dalam berdoa. Ambil dan gunakanlah satu cara di antara meninggikan dan merendahkan suara dalam berdoa. Ini merupakan suatu adab dalam berdoa. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. InsyaAllah kita sambung dengan video-video lain, yaitu video tentang keutamaan berdoa dalam as-sunnah, syarat-syarat berdoa supaya dikabulkan, dan adab-adab dalam berdoa. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.